Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Paskah kelima tahun liturgi A. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacitalah, aleluya. Sebab yang sudi kau kandung, aleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami kepada Allah, aleluya. Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Antonius Edi Prasetyo SCY, Kur dari lingkungan Angela, tata laksana oleh Ibu-Ibu Mandiri Santa Monica, dan komunitas doa pagi. Marilah kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka.
Intensi perayaan Ekaristi pada hari ini, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita selama 1 pekan ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Shalom. Pada hari ini kita memasuki hari Minggu Paskah kelima, di mana kita diundang untuk terus-menerus menyadari betapa besar kasih Allah untuk kita manusia. Begitu banyak rahmat, berkat yang kita terima setiap hari dalam sepekan ini. Dan kita senantiasa diingatkan bahwa Kristuslah jalan kebenaran dan hidup sebagai satu-satunya penyelamat kita, orang-orang yang dikasihinya. Maka di awal perayaan Ekaristi ini mari kita hening sejenak, kita sadari segala kelemahan dan dosa-dosa kita, terutama ketidakmampuan kita untuk menempatkan Kristus sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan tujuan hidup kita. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Amin.
memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang memenuhi sifat kasihanilah kami. Hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau berkenan membarui kami dengan pembaptisan kudus. Sempurnakanlah selalu sakramen Paskah ini dalam diri kami, supaya berkat perlindungan-Mu kami menghasilkan banyak buah, dan Engkau memperkenankan mencapai sukacita hidup abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid bertambah banyak, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus,
Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul. Lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, datanglah kepada Kristus, batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia.
tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu pun dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, "Sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan memang sudah ditentukan untuk itu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan,
Kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, maka itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Siapa saja yang telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, minggu lalu saya, Romo Yosef, Frater Bayu, dan Romo David dari Pasang Surut berangkat ke Lampung sekitar jam 12:30 untuk menghadiri tabisan Bapak Uskup Tanjung Karang Monsinyur Afin. Kami mengendarai mobil Avance Innova dan kami berangkat sekitar 12:30. Dalam perjalanan di kurang lebih kilometer 287, kami merasa ada yang salah dengan kendaraan kami. Tiba-tiba ada suara bunyi yang kami itu masih berdiskusi bunyi apa ya, tetapi tidak berhenti, masih di kecepatan tinggi. Tapi karena merasa lama-lama tidak nyaman, akhirnya kami menepi pas di kilometer 287 plus 800. Ketika kami cek, ternyata roda ban depan itu habis betul-betul dan pecah. Tentu kami juga bersyukur ya, dalam kecepatan yang tinggi di jalan tol itu, saya menyadari lebih dari 100 km kecepatannya, dan masih selamat di dalam kendaraan. Romo David menyeletuk, ya karena isinya orang di dalamnya itu gede-gede, sehingga mobilnya tetap stabil. Setelah menepi, kami juga mencoba ngecek macam-macam, rupanya dongkraknya itu tidak cukup, kami tidak membawa ganjel sehingga membutuhkan pertolongan. Kebetulan rombongan dari paroki Kenten ada di belakang, sehingga ketika kami kontak, mereka berhenti dan membantu kami. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dari kisah itu saya ingin masuk ke dalam bacaan pada hari ini. Hari ini Yesus berbicara tentang siapa dirinya, yaitu jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus menyatakan Dialah satu-satunya jalan yang sungguh benar, sungguh yakin, dan pasti, yang bisa membawa kita semua menuju kepada Allah Bapa. Dan Yesus sendiri menegaskan, kalau tidak melalui Aku, Dia tidak akan sampai kepada Bapa. Maka kita bersyukur kita semua
ada di jalur itu. Saya yakin kita semua yang merayakan Ekaristi pada hari ini datang ke dalam gereja juga mempunyai dasar keyakinan bahwa Yesuslah tujuan, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup yang terus-menerus kita imani, kita yakini. Tetapi seperti jalan yang tadi kami lewati di jalan tol itu, jalan itu ya meskipun tidak mulus-mulus amat, mempersingkat jarak tempuh, membuat perjalanan jauh lebih nyaman dibandingkan dulu sebelum ada tol. Saya membayangkan kita juga seperti itu. Yesus itu ibarat jalan tol yang bagus tentu saja, yang membuat kita cepat pasti sampai kepada Allah. Tetapi karena keyakinan itu seringkali menimbulkan bahaya. Ketika kita sendiri juga tidak waspada, ketika kita mudah terlena, ketika kita juga menganggap hidup kita baik-baik saja tanpa melihat terus-menerus iman dan keyakinan kita. Jangan-jangan keyakinan kita akan Yesus Sang Penyelamat itu membuat kita lupa apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita kerjakan, dan apa yang harus menjadi sikap hidup kita sebagai orang beriman. Jangan-jangan oleh karena keyakinan Yesus itu pasti menyelamatkan saya, karena Yesus itu adalah kepastian hidup saya, membuat hidup saya pun juga berbuat sesuka hati kita tanpa kewaspadaan. Ibarat ketika kita ada di jalan tol, meskipun jalan itu mulus, tentu kewaspadaan, persiapan, banyak hal itu tetap ada. Mengikuti Kristus sama, meskipun ada jaminan, tetapi kita juga terus-menerus harus waspada. Kadang kita terlena oleh suasana yang nyaman, enak, sehingga kita lupa untuk melakukan hal-hal, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kristus sendiri. Seperti di dalam bacaan tadi dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Apa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus? Sepanjang sejarah, sepanjang karyanya, Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan, menyembuhkan orang, mengusir setan, membangkitkan yang mati dan sebagainya. Yesus memberi teladan supaya kita juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Allah kehendaki. Itulah juga yang dirasakan oleh para rasul dalam bacaan pertama. Para rasul ketika terlalu bertekun dalam pelayanan sabda, merasa bahwa pelayanan kepada mereka yang miskin, para janda, pelayanan sosial seringkali diabaikan. Maka dalam bacaan pertama tadi jelas para rasul kemudian memilih orang-orang supaya jangan sampai karya sosial, pelayanan kepada mereka yang miskin, lemah, tersingkir, yang seringkali mengalami kekecewaan, penderitaan itu jangan sampai diabaikan. Itulah iman kita. Percaya kepada Yesus itu sungguh sangat penting. Tetapi tidak hanya itu. Kita dipanggil juga untuk tidak melalaikan tugas-tugas dan panggilan kita. Seperti di jalan tol itu, kita bisa menemukan dalam mengikuti Kristus, ada kesempatan kita untuk saling membantu, saling menolong. Dan itu yang kami alami. Gereja itu seperti itu. Tidak berjalan sendiri, tetapi berjalan bersama menuju kepada Allah, di mana kita mempunyai kepedulian satu sama lain. Semoga sabda Tuhan hari ini membantu kita untuk terus-menerus menghayati, meyakinkan kita bahwa Yesus itu sungguh jalan kebenaran dan hidup yang memberi kepastian keselamatan akan kehidupan kekal untuk kita, tetapi sekaligus juga tidak membuat kita abai, tidak membuat kita lalai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, peduli pada sesama, peduli pada orang lain, peduli pada mereka yang betul-betul membutuhkan.
terutama kita sebagai gereja satu tubuh, di mana Kristus sebagai kepala, kita sebagai bagian-bagian bersatu untuk membangun gereja yang berjalan bersama menuju keselamatan itu. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Mari kita bangkit berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristuslah jalan, kebenaran, dan hidup kita. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, agar kita selalu terarah kepada Kristus dan mampu menunjukkan jalan keselamatan itu kepada sesama kita. Bagi Paus, para uskup, para imam, dan semua saja yang mempunyai tugas pelayanan dalam gereja, semoga kebenaran sabdamu tampak dalam diri para pemimpin gerejamu. Semoga mereka sungguh mampu menuntun kami menuju jalan kebenaran dan hidup kami, yakni Kristus Putramu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga para pejabat pemerintahan merintis jalan bagi rakyat untuk mencapai keadilan, perdamaian, dan kerukunan. Semoga kami semua beroleh keselamatan yang telah Kau janjikan di dalam diri Yesus Kristus, Putramu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang lapar dan batang kara, miskin dan hina dina, semoga dalam hidup saudara-saudari kami yang kurang beruntung itu, martabat serta harapan dipulihkan karena usaha kami bagi mereka. Dan kami pun senantiasa giat berjuang untuk berbagi hidup bagi keselamatan dan kesejahteraan sesama kami, khususnya bagi mereka yang menderita dan tak berdaya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berkumpul di tempat ini atau di mana saja, semoga kami semua menyadari panggilan untuk saling membahagiakan, dan semoga panggilan itu tetap kami yakini dan kami ikuti, walaupun mendapat pengalaman-pengalaman yang mengecewakan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Allah Bapa kami, tinggallah beserta kami oleh Putramu, dan semoga Putramu menjadi jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami semua, sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, Putramu menjadi manusia dan mengorbankan dirinya, supaya kami mendapat bagian dalam keilahian-Mu yang mulia. Kami mohon semoga berkat pertukaran agung ini, kami memahami kebenaran yang Engkau ajarkan dan mengamalkannya dalam perilaku yang pantas. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab setelah yang lama dibinasakan, semesta alam yang telah runtuh dibangun kembali, dan keutuhan hidup kami dipulihkan kembali dalam Kristus. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita.
Setiap hari kami makan roti ini dan minum dari tiang ini. Bapa Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Fransiskus, Uskup Agung kami Bapak Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiban-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Yang
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba.
marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyegarkan umat-Mu dengan misteri surgawi. Kami mohon buatlah kami beralih dari hidup lama ke hidup yang baru. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. Yang pertama, misa harian pada hari Rabu. Selama bulan Mei, setiap hari Rabu, misa harian dilaksanakan pada pukul 6 sore di Taman Maria. Doa Rosario dimulai setengah jam sebelumnya. Yang kedua, penerimaan dana pada misa hari Sabtu dan saudara-saudari semua atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Yang ketiga, Safari Rosario bersama Remaka dan OMK. Diundang kehadiran teman-teman Remaka dan OMK dalam Safari Rosario yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Mei setelah misa di Taman Maria. Umat yang ingin bergabung dipersilahkan untuk hadir. Yang keempat, kegiatan Novena Roh Kudus, Misa Pentakosta, dan KRK Pentakosta. Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik dan Katolik Family Ministry Keuskupan mengadakan kegiatan Novena Roh Kudus, Misa Pentakosta, dan Kebangunan Rohani Katolik Pentakosta. Seluruh kegiatan dipusatkan di Gereja Katedral Santa Maria dengan jadwal sebagai berikut. Novena Roh Kudus dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 27 Mei, pukul 7 malam di Aula. Misa Pentakosta dilaksanakan pada tanggal 28 Mei, pukul 5 sore di gereja. KRK dilaksanakan pada tanggal 4 Juni, pukul 7 malam di Aula. Yang kelima, kegiatan Marriage Encounter. Kelompok ME mengundang pasangan suami istri untuk mengikuti rekoleksi pasutri yang akan diadakan pada tanggal 4 Juni di Gedung Serbaguna Gereja Santo Yosef Palembang mulai pukul 9 pagi dan kegiatan ini ditutup dengan misa. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Sekretariat Paroki Santo Yosef. Yang keenam, undangan misa bagi Punguan Katolik Batak dan Nias Sumatera Selatan. Sehubungan dengan perayaan Paskah, diundang kehadiran anggota Punguan dalam misa syukur yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Mei, pukul 9 pagi di Gereja Santo Petrus Kenten. Misa akan dipimpin oleh Bapak Uskup Agung dan sesudahnya dilanjutkan dengan ramah tamah. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kehadiran Anda sekalian di dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk para petugas liturgi, lektor, pemazmur, prodiakon, putra-putri altar, tata laksana, organis, dirigen, kur, petugas multimedia, dan semuanya dengan caranya masing-masing ambil bagian di dalam perayaan agung pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkah dari Tuhan, supaya kita senantiasa setia kepada Kristus Sang Jalan Kebenaran dan Hidup, terutama di dalam karya dan pekerjaan kita untuk sesama. Tuhan bersamamu.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, pergilah dalam damai. Misa sudah selesai. Haleluya, haleluya.